Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Aulia, RA10 Manajemen dengan NIM 22364. Baik, saya di sini akan sedikit memaparkan beberapa materi. Yang pertama kompensasi, yang kedua iklim, dan yang terakhir lingkungan kerja. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang kompensasi. Untuk pembahasan tentang kompensasi ini ada pendahuluan, pembahasan, studi kasus, dan kesimpulan. Pendahuluan. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan atas jasanya dalam melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Kompensasi penting bagi karyawan karena besarnya kompensasi mencerminkan untuk nilai kerja karyawan, yaitu rekan kerja, keluarga, dan masyarakat. Jadi pekerjaan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkannya. Pemberian motivasi oleh pemimpin secara intensif juga sebagai diperlukan dalam rangka pembinaan pegawai serta merupakan sarana yang dapat dalam penggerakan para bawahannya untuk mengenal anak buahnya. Dan di sini ada pembahasan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang terbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, di sini ada kompensasi adil. Jadi kompensasi itu harus berdasarkan keadilan. Besarnya kompensasi yang dibayar setiap karyawan itu harus sesuai prestasi kerjanya, jenisnya, resiko kerjanya, penanggung jawab kerjanya, dan jabatannya. Dan ada juga asas kompensasi, yaitu mengikuti batas minimum yang ditentukan perintah. Jadi itu juga dari pemerintah dan apa yang memicu pada industri tersebut. Studi kasus. Perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang mendorong dan memungkinkan pembangunan dan perbaikan kemampuan dan keterampilan yang ada dapat dilakukan secara optimal. Jadi, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sistem kompensasi yang digunakan, mencakup aplikasi kompensasi langsung dan aplikasi kompensasi tidak langsung. Hasil penelitian ini mungkin diketahui bahwa telah memberikan kompensasi langsung dan tidak langsung dan telah menerapkan kompensasi tidak langsung, tetapi belum diberikan pada waktunya dan para karyawan belum menerima kompensasi langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui wawancara dan penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kompensasi merupakan hal yang penting yang merupakan dorongan atau motivasi utama orang karyawan untuk bekerja. Hal ini berarti bahwa karyawan menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan waktu, bukan semata-mata ingin membaktikan atau mengabdikan diri pada perusahaan, tetapi ada tujuan lain, yaitu mengharapkan imbalan atau balas jasa atas hasil yang telah diberikan. Selain itu juga kompensasi yang diberikan kepada karyawan berpengaruh kepada kondisi kerja karyawan. Selanjutnya yaitu iklim keorganisasi. Merujuk pada pengantar yang menjelaskan konsep dasar dan pentingnya iklim kerja dalam suatu organisasi. Iklim organisasi merupakan persepsi karyawan mengenai kualitas lingkungan internal suatu organisasi yang dalam anggota-anggotanya, yang mana dapat memengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja dengan kinerja anggota organisasi. Ada pembahasan yaitu poin pentingnya adalah dalam jenis iklim organisasi ialah lebih menekan pada kelakuan fungsi organisasi dan hanya berorientasi pada struktur organisasi beserta tugas-tugasnya. Dan ada juga kasus ini yaitu menunjukkan bagaimana perubahan dalam iklim perilaku keorganisasian dapat mempengaruhi karena
secara seluruh karena ada kepuasan secara seluruh. Dan kesimpulannya adalah iklim kerja organisasi mencakup persepsi kolektif lingkungan kerja mereka. Lingkungan kerja. Untuk mencapai tujuan organisasi tidak lepas dari lingkungan ekstrim yang terjadi, apalagi bagi organisasi mencapai atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsum. Oleh karena itu, manajer harus memperhatikan unsur-unsur serta kekuatan lingkungan ekstrim dalam setiap kegiatan manajemen. Dari pembahasan itu, jadi kita harus memahami dan mengelola lingkungan kerja secara efektif agar dapat menetapkan lingkungan yang produktif, sehat, dan memotivasi bagi semua anggota tim. Dan di kasus itu, jadi di kasus tentang lingkungan kerja dapat memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai elemen lingkungan kerja mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan. Kesimpulannya adalah perubahan yang dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam berbagai aspek lingkungan bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.